Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita, talim baru. Siru miraja sukma bil Islam. Rahasia meraga sukma, sering dengar ya, secara Islam. Kita pahami tentunya harus secara Islam. Karena banyak hal ini ada keilmuan, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin orang mengamalkannya karena ada rame ini, muraka sukma ini, miraja sukma ya. Sukma itu artinya jiwa, ya, sama dengan itu. Tapi banyak salah makna, seolah-olah kita memecah, gitu ya. Nah, pengertiannya nggak begitu ya. Kita pahami secara konteks Islam, insya Allah kita bisa mengamalkannya. Spesifikasi dia bergabung biasanya dengan hijib nasor, ya, itu amalannya, dan kelompok ini sering diamalkan oleh
amal tarekat syatariah kemarin Naksabandi. Jadi Meraga Sukma itu kalau di Jawa orang-orang Satar kebanyakannya, sering kalau di Sumatera Barat juga ada itu, ya Terawangan katanya. Ada pengertiannya kalau taklid itu sampai merasa bahwa dia datang ke tempat itu. Dalam konteks Islam, waslat itu tidak ada konteksnya sifat jisim, ketubuhan yang pergi memecah, tidak ada. Ya. Walau alam, kita bahas saja kajiannya sebagai wawasan dan ada amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir jahar langsung saja dengan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung selawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jar la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafatan bi Muhammad bi'idnillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan nabaruhiyah Nur Muhammadin khususan ilarwi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wa hludatan lisani ya qahu kali. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalami agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke taklim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah Iwan Awad ya MA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki secara langsung, yang andung talimi juga Iwan Awad kalau ada yang mengaji secara live melalui medsos mungkin semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita malam ini kita coba bahas yang kita sebut tadi. Secara spesifikasi ini jarang dibahas, rahasia Meraga Sukma secara Islam.
part 1 aja, satu bab ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa tuntas. Amma ba'du. Banyak orang yang ingin menguasai ilmu meraga sukma karena keren katanya ya. Jadi bagaimanakah rahasia yang sebenarnya sih sirulnya ilmu ini? Jadi gimana, apakah dibolehkan secara ajaran Islam? Ya. Benar nggak sih meraga sukma hanya bisa dilakukan dengan metode tirakat atau dengan meminta bantuan jin? Kebanyakan larinya ke bantuan jin nih. Itu jelas dilarang. Walaupun Andung tahu, Andung tidak akan mempelajarinya. Ya. Antum mungkin pernah mendengar cerita seorang berilmu tinggi yang mampu mengunjungi familinya hanya dengan duduk konsentrasi atau meditasi. Orang-orang dulu banyak itu. Ya. Atau antum mungkin pernah, kalau orang sekarang nonton film mungkin ya. Kalau ada filmnya berarti ada orang yang mengamalkan, mungkin bedanya setting aja ya. Ya. Kisah tentang seorang pendekar yang bertarung dari jarak jauh. Ya. Kalau di Minangkabau itu juga ada di Pariaman, Ulu Ambe namanya. Dia nggak nempel. Ya, Ulu Ambe itu jenisnya. Ya. Jarak jauh dengan tubuh halus yang memecah. Ya, kan gitu. Dengan pendekar lagi di tempat lain lawannya gitu, main jauh gitu ya. Nah, kita ilmu setrum mungkin ya. Nah, hal semacam itu merupakan ciri dari seorang yang memiliki ilmu meraga sukma sebetulnya. Intinya itu. Ya. Yang memang dapat dipergunakan untuk melepas sukmanya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itu bahasa umumnya begitu. Tapi ini mesti dimaknai, diilmui secara benar. Jadi ilmu meraga sukma, atau banyak juga orang yang mengistilahkan sebenarnya yang secara ini ya epistemologi zaman sekarang itu namanya proyeksi astral. Astral kita diproyeksikan, bukan rohnya yang pergi. Kalau roh pergi matilah, ya. Atau lepas sukma. Atau bisa juga disebut pengkerucutan proyeksi mental. Bisa juga. Secara yang lebih khusus, orang sekarang ada yang membedanya out of body experience. Ya. Bahkan ada yang menyebut astral projection. Yaitu sama aja itu meraga sukma. Keilmuannya ada, kita ilmui secara benar ya. Adalah suatu proses melepaskan sukma dari raga. Sukma ini bukan ruh. Ya, bukan. Untuk bisa melakukan perjalanan melanglang buana yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu maksudnya. Jadi proses ini bila sempurna, maka semua rasa panca indera, pelaku pengamal dibawa keluar panca inderanya semuanya. Baik indera batin maupun indrawi yang johir. Jadi walaupun di sini kita bisa mendengar jauh, bisa melihat bahkan visualnya. Apakah benar itu? Nah, kita bahas dulu. Sehingga sukmanya, baik lahir batin, mampu mendengar, bisa merasakan, bahkan bisa melihat, meraba lingkungan di sekitar kita. Di sekitar yang jauh dengan sukma itu sendiri. Ya, ada sampai tingkatannya kenyata ya, ada memang. Jadi pertanyaan sekarang, apakah meraja sukma seperti yang disampaikan Andong tadi itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Gimana secara fikih? Itu yang paling penting. Nah, ini disyaratkan di Quran. Dibaca ya Iwan, firman Allahnya. Ar-Rahman ayat 33. Itu dia dasarnya. Ar-Rahman ayat 33.
Ya masyiral jinni wal insi. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Seluruh jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, itu maknanya ya. Nah, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan apa? Sultan, bisul, sultan. Jadi yang kita bahas sultan. Arti sultan apa? Kekuatan. Nah, antum punya sultan nggak? Jadi antum diam di sini, antum bisa melihat ke sana. Itu ilmunya namanya sultan. Para wali itu, hijab itu sultan, betul, kekuatan. Jadi yang kita bahas. Arti kata secara ajaran Islam boleh menembus dimensi lain, tapi harus mempunyai sultan. Sepakat? Keluar. Sekarang tanya, antum hidup karena apa? Secara fisik, nafas. Al-anfus. Nafas berarti energi. Berarti dia menggunakan zikir anfus. Zikir nafas. Zikir nafas itu spesifikasinya di mana? Syatar. Sataria. Itu kita praktekkan sering menggunakan kanuragan. Tarik, simpan, tahan. Ada 3 versi. Di la ilaha illallah juga dipraktekkan itu. Pada sataria. Nah ini kalau kita tadaburkan, itu namanya ilmu kepekaan. Betul kan? Pernah kita praktekkan itu. Nah sekarang kita amalkan secara jiwa dan raga. Raga diam, ya. Jadi yang diam itu beruh nggak? Beruh. Kalau ruh keluar nggak mungkin. Jadi astral proyeksi, diproyeksikan indrawi kita supaya bisa keluar. Paham? Nah, banyak orang mendefinisikannya dengan raganya keluar. Berarti ada double ruh dong. Iya, nggak bisa begitu. Nah, ada yang menggunakan dengan jin, bedanya sedikit. Kalau jin naik tumpangan jin, sukma kita, berarti kerja sama, minta upah nggak? Minta. Ya antum aja kalau digendong ya pakai tenaga antum tahu apa enggak? Ayo, logikanya ya. Udah sampai itu yang diilmui. Jadi kita kalau mendapatkan dari YouTube, Google, kita setidaknya ada dasar. Paham ya? Nah, sampai di sini berdasarkan Quran tadi nanti antum tafsirkan, beberapa ulama nafsirkan surat Al-Rahman ayat 33. 33 itu berilmu yang diamalkan, itu artinya berilmu yang diamalkan. Tapi ilmunya tidak mungkin fisik itu dipecah menjadi 2. Antum misalnya Iwan Iqbal pecah sekarang, duduk sini, sudah itu ada di rumah, nggak bisa. Sama juga bentuknya begitu. Ya asik dong kalau gitu ya. Oh ya. Hati-hati memakainya beda ya. Nah ini yang perlu Anda bahas. Fisiknya tidak mungkin, tapi proyeksi kejiwaan mungkin. Itu yang disebut sultan. Duduk, duduk ya. Nah, kita bahas. Jadi ayat ini menyeru jin dan manusia jika sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi. Ya.
ada dimaknai syariat, jika antum takut dari siksaan hukuman Allah, boleh mencoba melakukannya melalui ilmu sultan. Lari dari kenyataan ajab Allah. Ajab Allah itu kena juga dengan fisik. Iya kan? Nggak mungkin. Kalau ajab Allah keterima, ya terima gitu. Boleh melakukannya. Kata Allah, mereka tidak akan bisa berbuat demikian kecuali mempunyai sultan, kekuatan. Nah, ataupun itu pun harus melalui izin dan ridha Allah. Itu poin tauhidnya. Jadi antum melakukan amalan meraga sukma tanpa izin, ya, dan Allah meridhoi, tetap juga nggak bisa. Nah, jadi ahlul tafsir, pengertian sultan yang kita mesti bahas. Pada ayat Ar-Rahman 33, itu cenderung secara ulama syariat menganggapnya apa? Pengetahuan, sains, teknologi, buktinya bisa menembus dimensi luar angkasa pakai Apollo, Challenger, itu kan teknologi. Padahal pada tubuh manusia ada kekuatan sifatnya jiwa dan keruhaniahan. Nah, pengertian sultan pada ayat itu ilmu pengetahuan kebanyakannya, padahal lapisannya beda. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa, dan itu dibuktikan. Wallahu alam, apakah nanti kita bisa ke Mars? Betul kan? Ke bulan sudah ada, bahkan udah tahunan. Ya. Jadi penjelasan bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan suatu fasilitas dalam tubuh manusia, ya, untuk bisa melakukan perjalanan keluar dimensi, ya, batas barjah, ya, bahasanya penjuru langit, penjuru batas bumi, misalnya alam bunian, alam apalah. Nah, ini bisa disebut melanglang buana ke dimensi yang lain. Kalau ke Jakarta masih fisik, ke Bukit Tinggi masih fisik. Di lapisan itu secara alam metafisika, teknologinya disebut non fisik, perjalanan non fisik. Berarti fisiknya di tempat. Ya, itu yang orang ahlul hikmah atau spiritualis menyebutnya energi sukma. Apa namanya? Energi sukma. Ya. Karenanya Allah berfirman, jika memang manusia itu memiliki kekuatan energi sukma tadi, silakan menggunakan ilmu kekuatan tadi. Itu Ar-Rahman 33. Ya. As-Sultan adalah kekuatan, artinya untuk bisa menguasai suatu perkara, suatu kekuasaan, mengintiplah, meneropong, supaya kita ada bukti. Semua tergolong namanya as-sultan. Kita secara lahir tertutup, tapi kita ingin mengetahui, maka namanya itu as-sultan ilmunya. Berarti di Quran ada. Ya. Jadi pengertiannya dimanapun kalian berada pada kekuatan. Kalau ada ilmu itu tetap harus izin dan ridha Allah, walaupun antum sudah ahli. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, arti ayat Ar-Rahman 33, bila kalian mampu mengetahui apa yang di bumi dan di langit, maka boleh menggunakan ilmu ini, dan ketahuilah. Itu ahlul tafsir juga begitu. Jadi sesungguhnya kalian tak akan mampu mengetahuinya kecuali kalau Allah tidak mengizinkannya dan tidak meridhoinya. Qala ta'ala, ucapan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat. La tunfuduna illa bisultanin, yani la takdiruna ala nufidu illa biquatin wa khorin wa halbatin wa anilakum dalika li annakum
haituma tawajjahtum kuntum fi malaki wa sultani wa qala. Begitu juga Ibnu Abbas berkata, wa qala Ibnu Abbasin manahu in astatum an ta'lamuna ma fis samawati wal ardi fa'lamuna walan ta'lamuhu illa bisultanin ayyibinatin minallah ta'ala. Artinya gini, firman Allah Ta'ala, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Kamu akan bisa kalau menggunakan ilmu sultan, as-sultan tadi. Artinya kalian tidak akan mampu menembusnya kalau tidak ada kekuatan ilmu sultan tadi. Nah, pemaksaan dan penguasaan, kalau aku tidak mengizinkan meridoinya, tidak akan bisa. Ya. Tapi bukan tidak ada ilmunya. Bagi kalian adalah segalanya, karena dimanapun kalian berada, kalian akan bisa mengetahuinya melalui kekuatan tadi. Itu artinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, arti ayat Ar-Rahman 33 juga adalah, bila kalian mampu mengetahui apa-apa yang di bumi dan di langit, maka gunakan as-sultan, ilmu kekuatan. Nah, sesungguhnya kalian tak akan mampu mengetahuinya kecuali dengan bukti otentik dari Allah dan Allah meridhoinya. Tafsir ini dibukukan oleh Al-Qazim bab 8 ya, bab 8 halaman 7. Itu referensinya. Ulama dulu sudah membahas. Ya. Wasultanu akwatu alati yata salatu biha ala amri wal mulki wal qadrati wal hujati kulluha sultanun yuridu haituma tawajjahtuhum kuntum fi milaki. Pengertian as-sultan dalam ayat yang disebutkan tadi adalah kekuatan untuk menguasai suatu perkara, meneropong, melihatnya sebagai mendapatkan bukti. Semua tergolong as-sultan. Bukunya ada di Al-Lubab fi Ulum, halaman 331 bab 18. Itu referensinya. Itu lain kitab lagi. Begitu juga dari Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain At-Taimi Ar-Razi. Ar-Razi populer nih. Mentafsirkan, menyebutkan, ini astatotum antafudu min aktor as-samawati wal ard fanfadlu latanfudun illa bistultanin ar-Rahman salasa wasalatun 33 fa'ala hada yakunu maradin minhu siata ilmu. Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan ilmu sultan. Itu ada di Quran yang tadi baca 55 ayat 3. Maka yang dimaksud darinya, menurut pendapat beliau Ar-Razi tadi, adalah kelapangan dan kedalaman ilmu antum harus serius kalau ingin menembusnya. Ini ditafsiri oleh Ar-Razi bab 2 halaman 306. Hal seperti ini Meraga Sukma itu referensinya harus jelas. Kalau antum buat tesis nanti dianggap nanti klinik, gitu kan? Harus jelas dari mana sumbernya. Itu yang disebut rantai sanad. Iya kan? Berarti orang bisa menyelidiki catatan kita. Oh ini bukunya, oh ini bukunya, gitu. Ya. Jadi sultan juga bisa disebut hujah. Diambil dari kata as-salalit. As-salit, bukan as-salalit ya. As-salit artinya penerang atau cahaya lampu. Kita nggak putus bukti, harus menggunakan ilmu ini supaya terang bukti itu. Duduk, itu kata as-sultan. Sudah mulai jelas kita pemahamannya, artinya sudah mulai yakin ternyata di ajaran Islam boleh, tapi dengan syarat.
Kan tadi syarat disebut. Karena itu aisyarus tafasiri likalamil aliyil qabiri wahid ala syala isma wa wahid wa tasyain. Bab 1 halaman 391. As-sultanu al-hujatu li anal haqqo yuqadu bil hujati wa yuqadu bisultani wa halil sultanu maqudun minasaliti wa huwa mayada'u saraju wa huwa dunnu samsim wasamiyan hakimu sultanan lilisitido atibihi fi ijari haqqi wa qamal batili. Naam wa zaizun. Ya kan? Artinya dong ya. Tafsir yang paling mudah dari firman yang maha tinggi. Bab 1 halaman 391 sultan. Artinya argumentasi. Karena kebenaran diambil dengan argumentasi dan diambil oleh orang yang mempunyai kekuatan, penguasa atau yang berilmu. Apakah kekuasaan diambil dari penguasa? Yaitu dengan menyalakan lampu pelita yang disebut tadi sultan. Ya, pelita tadi yang minyak dengan menggunakan minyak wijen, ini iktibar. Kekuatan penguasaan itu disebut otoritas karena penerangannya yang ada membuktikan dari ilmu yang terbatas dari indrawi tadi. Mengungkapkan kebenaran akan timbul dan meninggalkan kepalsuan, yaitu ilmu tadi diperbolehkan. Wazaizun. Nah, sekarang tanya. Penafsir ada, bab buku ada, Quran ada ilmu meraga sukma. Artinya ada. Pengen ilmu meraga sukma? Iya dong. Oh, ngapain pacar gua di sana lagi tidur apa nih, kita tonton gitu. Gimana tuh? Kan gitu. Iya kan? Kita luruskan dulu kajinya nih. Hati-hati. Tempat syaitan wasfi sudurinas di mana? Di kepala. Ya, hati-hati. Ya. Maka kita perlu apa? Pagar. Perlu pelindungan ke makhluk-makhluk yang jahil tadi. Kalau makhluk manusia nggak mungkin. Maka sebelum mengamalkan ini harus menggunakan hijib nasor. Apa? Hijib nasor. Proyeksi kita tidak akan ditunggangi oleh kemalukan yang sifatnya kasat mata. Nah, ini kemarin kalau kita mengamalkan hijib nasor aja gunanya untuk apa? Segala pagar, rumah, pagar goib, ya, pagar rezeki, itu kita bahas. Jadi hijib nasor kalau disambung dengan sesuatu ilmu, keilmuan, maka hijib nasor dan ilmu meraga sukma itu akan tidak terganggu oleh sesuatu yang sifatnya dilarang oleh agama. Nah, pertanyaannya sampai sini paham? Paham? Insya Allah. Kita bedah. Perlu diketahui Iwan ya. Inna amaliyati itlaki rauhi. La tutlikul ruha fil waqai. Walakinahu tutliku fakot taqotal akli alati tusama ruha. Itu rambu-rambunya. Paham nggak? Artinya ya, proses meraga sukma. Inna amalati itlaki ruha. Ruhi. Proses untuk meraga sukma sesungguhnya tidak melepas ruh. La tutrikul ruha. Betul kan? Itu artinya. Dikit-dikit kita belajar Arab. Kalau enggak ketemu buku konteks lama kan. Nah, proses meraga sukma sesungguhnya tidak melepas ruh. Seperti apa yang dibayangkan oleh kita. Banyak itu yang menganggap begitu. Hati-hati. Kalau antum punya prinsip begitu, maka yang ada antum harus diganti. Ruh itu nggak bisa pecah. Satu. Sampai ya?
Sifat ruh itu satu. Tetapi hanya memproyeksikan energi pikiran. Walakinaha tutlaku fakot al-akli. Jadi apa yang pergi itu? Proyeksi energi pikiran. Yang disebut itulah meraga sukma. Jadi gini, kalau antum diam begini nih ya. Wih, lagi tidur dia. Wih, lagi ngasah batu dia. Wih, ngapainnya gitu? Bisa nggak? Halu kata orang sekarang. Halu antum mah. Kalau nggak ada dasar ilmunya namanya halu. Halusinasi. Betul kan? Pertanyaannya, banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Oh, cerdas banget nih orangnya. Halu. Kalau orang seorang ulama meraba kayak itu, dia background pertamanya apa yang mesti dilakukan? Antum ingin melakukan begitu. Background utama apa? Baca dulu hijab nasor. Diasahnya dengan terus melakukan. Ada yang disebut hijab nasor syaratnya apa? Lupa. Syarat hijab nasor sampai 450 kali loh masanya. Nah itu kalau sekali ngomong begitu, dia tidak akan halu loh. Apa? Coba anu ingin tahu, anu nggak akan tahu. Sebelum pagar itu. Nah ini kayak sekolah aja dong nih. Enggak. Nah, berarti nggak dibaca yang kemarin. Hijab nasor itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kan keren tuh. Baru setelah baca itu, baca hijab nasor sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil ngasahnya 450 kali. Kalau dalam amalan ganjil aja. Jadi kalau antum ingin menunjukkan sesuatu, jangan ekspansi ke halusinasi. Karena halusinasi itu setan. Kamu harus ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka antum tidak akan ngomong kalau masih ragu. Paham ya? Nah ini gunakan kecerdasan bahasa hijab nasor ini, ikhwan akademis kalau diuji. Duduk nih. Antum diuji nih, dites. Apa aja tes kerja. Ya. Kita sudah ikhtiar. Sudah ngapal. Tapi blank. Karena manusia punya lalai dan lupa. Kuncinya hijab nasor. Bacanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali aja. Boleh 3 kali. Enggak apal juga. Ulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulang. Hasbunallah wa ni'mal. Baru sekali baca hijab nasor. Pertanyaan, hijab nasor apa? Bacaannya. Aduh, disitulah kita nggak paham. Hijab nasor pernah dengar secara syariat sering diamalkan di subuh. Subuh. Tidak mentradisi di sini. Allahumma adini fiman dait wa afini fiman wa'id. Itu hijab nasor. Duduk kan? Itu pagar. Ada yang digabung ke sholat. Kenapa dia membaca doa diangkat tangan itu kan ayat apa? Ayat apa namanya? Allahu biman hadait. Doa kunut. Doa kunut. Jadi doa kunut diawali harus dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah itu baca doa kunut. Itu pagar. Baru kamu tumitiar, makanya letaknya subuh. Dipakai apakah surat subuh? Enggak juga. Waktu antum di depan boleh. Untuk kalau kamu ragu nih banyak lawan, pasang itu. Itu hijab nasor.
Kalau digabung dengan meraga sukma beda, kita diem udah melanglang buana. Dan keprope. Nah, sampai di sini paham? Amalan kita paham? Paham ya? Misalnya kita mau, waduh, serem nih tempat nih. Biasanya dicek ada siampa nih. Hantam tuh. Nah, itu cepat tuh. Ya, mau kerja nih, nanti kena palak nih, mau orang nih. Daerahnya preman pula nih. Ya, apalagi bawa-bawa truk, bawa bahan apa untuk orang. Kan sering dipalak tuh, baca tuh. Tapi kalau digabung dengan ilmu meraga sukma, maka dia pagar kita lepas secara projection astral. Tubuh tidak. Duduk nggak? Ya. Itu yang perlu antum pahami. Kenapa digabung dengan hijib nasor? Karena meraga sukma itu sangat beresiko ilmunya. Kita lanjutkan dikit lagi dulu. Jadi perlu diketahui Iwan ya, sekali lagi mengingatkan. Inna amalati itlaki raw latutikul ruha fil wakai walakinaha tatliku pakot takotal akli alati tusuma rohi. Proses kita mengamalkan ilmu meraga sukma itu bukan melepas ruh, tapi hanya memproyeksikan energi pikiran. Nah, kalau kita melepas ruh bisa menyebabkan isdet. Iya kan? Nggak perlu pakai amalan ini. Hati-hati jangan salah amal. Kalau nawaitunya kita salah, Allah berkehendak ya mati kita. Ditusuk aja mati kita. Ya. Sebab itu orang yang meraga sukma bisa menarik kembali energi pikirannya. Kalau ruhnya pergi nggak ada bisa ditarik. Ya kecuali Allah menggenggam, itu namanya tidur. Dibalikin lagi. Nggak ada energi pikiran itu melanglang buana kemana-mana. Bisa balik lagi normal. Mudah aja membalikannya meraga sukma itu. Ya, dibangunin aja sama bel, bangun antum. Nah, tusuk aja tuh cukil tuh, lagi tidur. Bangun nggak? Bangun. Jadi kalau nawaitunya misalnya ingin kembali ke badan, normal lagi. Karena yang pergi hanya energi pikiran atau sukma. Secara otomatis akan kembali ke raga dalam kondisi tertentu, misalnya takajui. Nah, awal alo kok sedang meraga sukma. Betul kan? Atibo di luar rame malah tuiban. Jago enggak? Jago balik. Iya kan? Nah, kalau orang kerasukan bisa dikejutkan dengan hal tadi. Itu keilmuannya. Adalah kemampuan manusia yang bersifat kasat mata goib tadi. Itu saja. Dan itu namanya salah satu dimensi metafisika. Energinya. Silakan Anbarobe. Maulidu Ahmadu Tohal Hadi Faidu